Saya Nadia Armani Salma, dan di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang tolak ukur. Pada Oktober tahun 1907, Kerajaan Inggris itu hampir kehilangan seluruh armada kapalnya. Ada 4 kapal perang dan 2.000 nyawa yang hilang, padahal saat itu lagi gak ada pertempuran besar yang terjadi di laut. Pada saat itu juga, konsep garis lintang dan garis bujur itu udah ada, cuman belum ada yang tahu persis sejauh mana mereka sudah berjalan ke timur atau ke barat. Dan bencana itu terjadi bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena ketidakmampuan untuk mengukur sesuatu yang sangat penting. Dalam dunia bisnis, banyak perusahaan tahu bahwa kemampuan mereka untuk menemukan dan mempertahankan karyawan berbakat itu sangat penting, tapi mereka sama sekali nggak tahu apakah mereka efektif dalam melakukannya atau tidak. Banyak juga perusahaan dan manajer yang sadar bahwa mereka itu butuh bantuan. Yang mereka minta adalah tolak ukur, dan dengan tolak ukur itu, perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan orang yang tepat. Tolak ukur dapat memberitahu sebaik apakah sebuah perusahaan atau seorang manajer dibandingkan dengan yang lain dalam menemukan serta mempertahankan karyawan yang berbakat. Untuk menciptakan tempat kerja yang mampu menarik, memfokuskan, dan mempertahankan karyawan berbakat, ada 12 pertanyaan untuk mengukur kinerja. Yang pertama, apakah saya mengerti apa yang diharapkan dari saya dalam pekerjaan? Yang kedua, apakah saya mempunyai materi dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan saya dengan benar? Yang ketiga, di tempat kerja, apakah saya mempunyai kesempatan untuk melakukan keahlian terbaik saya setiap hari? Yang keempat, dalam 7 hari terakhir, apakah saya memperoleh penghargaan atau pujian karena melakukan tugas saya dengan baik? Yang kelima, apakah penyelia saya atau sesama karyawan menghargai saya sebagai pribadi? Yang keenam, adakah seseorang di tempat kerja yang mendorong perkembangan saya? Yang ketujuh, dalam pekerjaan, apakah saya merasa pendapat saya dapat diperhitungkan? Yang kedelapan, apakah misi atau tujuan perusahaan membuat saya merasa bahwa pekerjaan saya penting? Yang kesembilan, apakah rekan sejawat bertekad melakukan pekerjaan yang bermutu? Yang kesepuluh, apakah saya mempunyai sahabat erat di tempat kerja saya? Yang kesebelas, dalam 6 bulan terakhir, adakah seseorang di tempat kerja yang berbicara tentang kemajuan saya? Dan yang terakhir, pada tahun terakhir ini, apakah saya memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam pekerjaan? Dari 12 pertanyaan tersebut, terhubung paling tidak satu dari 4 hasil bisnis, yaitu produktivitas, keuntungan, retensi, dan kepuasan pelanggan. Dan dari 12 pertanyaan juga, ada 6 pertanyaan yang paling berpengaruh, yaitu pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6. Seorang manajer langsung merancang dan mengilhami lingkungan kerja, dan hal terbaik yang dapat dilakukan setiap pemimpin untuk membawa segenap perusahaan menuju kebesaran adalah membuat setiap manajer bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan karyawannya dalam menjawab 12 pertanyaan, dan membantu setiap manajer agar mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan agar layak menerima tanggapan sangat setuju. Ketika kita akan mendaki sebuah gunung, pastinya kita punya satu tujuan untuk sampai ke puncaknya. Dan untuk mencapai ke puncak gunung tersebut, kita tuh harus mendakinya secara bertahap. Begitupun dengan 12 pertanyaan untuk para karyawan, itu tuh harus ditanyakan secara bertahap dan harus berurutan. Pada base camp, ada 2 pertanyaan yang paling mendasar, yaitu pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Pada base camp ini, fokusnya itu pada apa yang saya dapatkan. Pada camp 1, perspektif itu mulai berubah dan fokusnya itu ada pada kontribusi individual serta persepsi orang lain terhadap kontribusi tersebut. Pertanyaan 3-6 merupakan pertanyaan yang dapat mengukur camp 1. Pertanyaan 7-10 itu dapat mengukur camp 2, dan dalam camp 2 ini fokusnya itu ada pada apakah saya semestinya berada di sini. Dan bagaimana kita bisa berkembang ada pada camp 3, di mana ini adalah tahap pendakian yang paling sulit. Pada tahap ini, secara tidak sadar, manajer menginginkan orang lain untuk berkembang. Dan 2 pertanyaan terakhir merupakan pertanyaan yang dapat mengukur camp 3. Ketika 12 pertanyaan dijawab dengan positif, maka puncak gunung itu telah berhasil dicapai. Fokusnya jelas dan selalu memiliki rasa pencapaian.
Dan berhati-hati ketika pertanyaan di camp 2 dan 3 dijawab dengan positif, namun untuk pertanyaan di bawahnya itu dijawab dengan negatif. Karena pada permukaan semuanya kelihatan gak ada masalah, padahal mereka itu merasa tidak ada ikatan. Dan kondisi ini tuh disebut sebagai sakit gunung. Sakit gunung ini tuh membuat lemah dan memperlambat kemajuan. Kunci untuk membangun tempat kerja yang kuat dan bersemangat itu ada dalam memenuhi karyawan di base camp dan di camp 1. Dan di sini tuh waktu dan energi tuh harus difokuskan. Dan supaya kita tidak kena wabah sakit gunung ini, kita itu jangan mengambil jalan pintas agar kita dan karyawan tidak mati di puncak gunung. Pada bab 2, kita akan membahas tentang kebijaksanaan para manajer hebat. Para manajer diwawancarai kurang lebih 1,5 jam dengan menggunakan pertanyaan berikut. Yang pertama, sebagai seorang manajer, mana yang akan Anda pilih? Karyawan yang bebas dan agresif, tapi dapat menghasilkan penghasilan sebesar 1,2 US dollar, atau pemain tim yang menghasilkan setengah dari jumlah tersebut. Dan para manajer berbakat menjawab mereka memilih karyawan yang bebas dan agresif, karena mereka tidak mencari orang yang gampang diatur. Mereka mencari orang yang mempunyai bakat yang dibutuhkan untuk menjadi karyawan kelas dunia. Pertanyaan kedua, Anda mempunyai karyawan yang sangat produktif, tapi selalu mengacaukan pekerjaan administrasi. Apa yang Anda lakukan agar orang ini menjadi lebih produktif? Para manajer menjawab akan berusaha mencari tahu kenapa karyawan ini selalu mengacaukan administrasinya, dan mereka akan mencari solusi dari jawaban para karyawan. Dan pertanyaan terakhir adalah Anda punya 2 manajer. Yang satu adalah orang yang paling berbakat dalam bidang manajemen yang pernah Anda kenal. Yang seorang biasa saja. Ada 2 lowongan. Yang pertama adalah bidang yang sangat berprestasi. Yang kedua adalah bidang yang masih berjuang untuk berhasil. Kedua bidang ini masih belum sepenuhnya mencapai potensinya, di mana Anda akan merekomendasikan penempatan bagi manajer yang unggul itu. Mengapa? Dan para manajer menjawab, mereka akan menempatkan manajer yang paling berbakat di bidang yang sudah sangat berhasil. Kunci dari kalimat dalam pertanyaan ini adalah potensi kedua bidang mereka masih belum tergali. Manajer hebat menggunakan keunggulan sebagai ukuran mereka. Selanjutnya ada fungsi dari seorang manajer. Fungsi manajer adalah untuk mempercepat reaksi antara dua unsur dan demikian menciptakan produk akhir yang diinginkan. Manajer menciptakan prestasi dalam diri setiap karyawan dengan mempercepat reaksi antara bakal karyawan dengan sasaran perusahaan. Ada 4 aktivitas yang harus dilakukan seorang manajer. Yang pertama, pilih seseorang. Yang kedua, tentukan harapan. Yang ketiga, beri motivasi pada orang tersebut. Yang keempat, kembangkan orang tersebut. Memilih seseorang dibutuhkan untuk mendapat tanggapan sangat setuju pada pertanyaan nomor 3. Dan bila ingin mendapatkan tanggapan sangat setuju pada pertanyaan nomor 1 dan 2, maka harus dapat mengatur harapan prestasi yang akurat. Tanggapan setuju pada pertanyaan 4 dan 5 dapat didorong oleh kemampuan seorang manajer memberi motivasi, dan pertanyaan 5 juga dapat didorong oleh kemampuan Anda seorang manajer untuk mengembangkan karyawan tersebut, dan juga pertanyaan 6 dapat didorong oleh kemampuan manajer untuk mengembangkan karyawan tersebut. Manajer melakukan hal-hal yang benar, sedangkan pemimpin melakukan hal-hal yang benar. Peribahasa ini digunakan untuk mendorong para manajer agar menganggap diri mereka sebagai seorang pemimpin. Dan apa sih perbedaan manajer dan pemimpin itu? Seorang manajer itu akan selalu melihat ke dalam, dan seorang pemimpin itu akan selalu memandang keluar. Adapun sampel kompetensi manajer yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Yang pertama, mengatur perubahan. Yang kedua, pengenalan diri. Yang ketiga, membuat perencanaan. Yang keempat, visi yang meyakinkan. Yang kelima, inspirasi. Yang keenam, kecerdasan strategis. Yang ketujuh, pengumpulan pasukan. Yang kedelapan, pengambilan risiko. Yang kesembilan, bertanggung jawab. 10, praktik dan pengawasan usaha. 11, orientasi hasil. 12, pengaturan keberagaman. 13, perspektif yang luas. Ke-14, tenang dalam kesulitan. Dan yang terakhir, peka terhadap orang lain. Ketika menerapkan pandangan ke dalam kegiatan inti peran katalis, maka seorang manajer akan menemukan 4 kunci. Yang pertama, ketika memilih seseorang, mereka memilih bakat, tidak hanya pengalaman, kecerdasan, atau tekad. Yang kedua, ketika menetapkan pengharapan, mereka menentukan hasil yang tepat, bukan langkah yang tepat. Yang ketiga,
Ketika memotivasi seseorang, mereka fokus pada kekuatan, bukan pada kelemahan. Dan yang keempat, ketika mengembangkan seseorang, mereka membantunya menemukan tempat yang tepat, bukan hanya untuk sampai ke tahap selanjutnya. Ya, selanjutnya ada bab 3, yaitu kunci pertama, pilihlah bakat. Nah, dalam bab ini ada beberapa hal yang akan dijelaskan, uh, seperti bakat, bagaimana para manajer hebat menemukannya. Kedua, ada bahan yang tepat. Tiga, dekade otak. Keempat, keahlian, pengetahuan, dan bakat. Terus ada dunia sesuai dengan bakat. Ada bakat, bagaimana para manajer hebat menemukannya, dan pesan dari sang pelatih. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama, yaitu bakat, bagaimana para manajer hebat menemukannya. Nah, mengapa setiap peran yang dilaksanakan dengan sempurna membutuhkan bakat? Ada definisi yang menyebutkan bahwa bakat adalah perilaku yang sering Anda lakukan, sebuah pola pengulangan dari pikiran, perasaan, atau perilaku yang dapat dimanfaatkan secara produktif. Kunci untuk mendapatkan prestasi yang hebat, tentu saja, adalah menemukan kesesuaian antara bakat Anda dengan peran Anda. Nah, penekanannya di sini adalah sebuah pola pengulangan dari pikiran. Nah, sebenarnya bakat adalah perilaku yang sering Anda lakukan. Kemampuan-kemampuan yang bisa orang lakukan, bakat-bakat tertentu yang berasal dari orang sebenarnya bisa kita lakukan jika kita sering melakukannya. Selanjutnya ada bahan yang tepat. Mengapa bakat lebih penting dari pengalaman, kecerdasan otak, dan ketekunan? Bagi kebanyakan peran, kebijaksanaan konvensional menganjurkan manajer agar melakukan seleksi untuk mencari pengalaman, kecerdasan, atau ketekunan dari calon karyawannya. Bakat, bila memang disebutkan, hanyalah sebuah pemikiran yang timbul kemudian. Nah, kebijaksanaan konvensional juga menyatakan bahwa pengalaman membuat perbedaan, dan juga kecerdasan otak membuat perbedaan, dan ketekunan juga membuat perbedaan. Para manajer hebat setuju dengan semua nasihat ini. Pengalaman dapat memberikan pelajaran berharga, kecerdasan adalah anugerah, sedangkan ketekunan yang sebenarnya dianggap sebagai bakat oleh para manajer hebat adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin diajarkan. Tapi, kebijaksanaan yang lazim berhenti di sini. Ia tidak mampu menghilangkan bahwa ada banyak sekali bakat, dan bahwa bakat yang tepat lebih dari pengalaman, lebih dari kecerdasan otak, dan lebih dari tekad itu sendiri. Itu merupakan adalah prasyarat untuk unggul dari segala peran. Bakat-bakat seperti kemampuan seorang pelayan dalam membentuk pendapat, empati para perawat, ketegasan seorang petugas penjualan, atau bagi manajer, kemampuan untuk bedakan merupakan kebijakan konvensional yang menganggap bahwa semua perilaku ini dapat dipelajari oleh seorang calon karyawan, atau bahkan karakter-karakter yang tidak terlalu penting bagi prestasi di tempat kerja. Nah, selanjutnya ada dekade otak. Berapa banyak dari diri seorang yang dapat diubah oleh manajer? Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa manusia itu tidak berubah sebanyak itu. Jangan membuang waktu, berusaha menggunakan apa yang tidak tersedia, dan berusahalah memanfaatkan yang tersedia itu. Itu pun sudah cukup sulit. Nah, banyak manajer dari perusahaan menganggap bahwa setiap karyawan memiliki potensi yang sama. Terus mereka mendorong karyawan mereka untuk terbuka dan membaktikan diri untuk mempelajari hal-hal yang baru. Nah, ini untuk membantu mereka membuka dan menapaki jenjang hierarki perusahaan yang lebih tinggi.
Para manajer mengutus karyawan mereka untuk mengikuti kelas-kelas pelatihan yang dirancang untuk mengajarkan semua aturan perilaku yang baru, yaitu empati, ketegasan, membangun hubungan, perubahan, berpikir strategis. Dari uh, perspektif mereka, salah satu kualitas yang paling mengagumkan yang dapat dimiliki oleh seorang karyawan adalah kesediaan untuk mengubah dirinya melalui belajar dan disiplin diri. Nah, sebenarnya ini bukan berarti tidak dapat diubah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Dia dapat mempelajari keahlian dan pengetahuan baru, dia dapat mempelajari, eee, dan mengubah nilai-nilainya, dia dapat mengembangkan rasa kesadaran diri yang lebih besar dari kapasitasnya, jika dia berkeinginan untuk, mengubah, eee, hal tersebut yang ada dalam diri mereka sendiri. Maka, apa yang manajer ubah sebenarnya bisa mengubah diri, yang ada dalam diri karyawan tersebut jika karyawan tersebut ingin benar-benar untuk membuat perubahan dalam hidup mereka. Selanjutnya ada keahlian, pengetahuan, dan bakat. Apa perbedaan di antara ketiganya? Pertama, Anda dapat membantu karyawan Anda menemukan bakat terpendam mereka. Kedua, seorang manajer dapat mengajarkan keahlian dan pengetahuan baru kepada karyawannya. Beberapa pemahaman lebih bersifat konseptual, di mana kesadaran Anda tentang siapa Anda serta bagaimana Anda bertemu dengan orang lain adalah pengetahuan berdasarkan pengalaman. Adapun secara keseluruhan, bakat adalah fenomena yang berbeda, yaitu bakat adalah jalan bebas hambatan dengan 4 jalur di dalam pikiran Anda, yaitu yang membentuk pola pengulangan pikiran, perasaan, dan perilaku. Eee, dari bakat sendiri ada beberapa jenis bakat. Pertama ada bakat berusaha, yaitu menjelaskan unsur mengapa di dalam diri seseorang bakat ini, eee, mengapa dia termotivasi untuk selalu terus berusaha lebih kuat. Nah, terus ada juga bakat berpikir, menjelaskan unsur bagaimana dalam diri seseorang bakat ini, eee, menimbang pilihan, bagaimana ia sampai pada keputusannya, dan apakah ia fokus atau disiplin dan teratur dalam memilih pilihannya secara terbuka. Nah, ini merupakan, pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai bakat dalam berpikir. Dia akan terus bertanya bertanya kepada diri mereka sendiri. Terus ada dunia sesuai dengan bakat. Mitos apa yang dapat kita hancurkan sekarang? Pertama, dalam dunia bakat tersendiri ada beberapa mitos yang dipercayai. Pertama, mitos bakat itu langka dan istimewa. Pada dasarnya tidak ada yang sangat istimewa dengan bakat. Sudah dijelaskan, dari awal bahwa bakat itu adalah sebuah pola pengulangan di mana sering dilakukan dan akhirnya terbiasa melakukan hal tersebut. Nah, jika bakat adalah sekedar pola pengulangan pikiran, perasaan, atau perilaku, sebenarnya bakat adalah hal yang agak umum atau, bakat bisa didapat jika mampu dan berkeinginan untuk mengembangkannya. Terus ada mitos kedua, beberapa peran begitu mudah sehingga tidak membutuhkan bakat. Nah, sebenarnya dalam mitos ini, eee, bisa kita patahkan. Mengapa? Eee, dalam setiap peran yang dilakukan tentu saja harus memiliki, suatu kemampuan, keahlian, atau bakat yang harus dipelajari, dan, dikuasai. Contohnya seperti yang diterangkan dalam buku ini ada seorang, manajer yang memilih, beberapa karyawan housekeeping. Nah, pekerjaan housekeeping ini, tentu saja tidaklah mudah.
Nah, dari cerita yang didapat dari buku ini, beberapa pekerja yang dipekerjakan di sebuah hotel, memiliki kemampuan untuk membereskan semua kamar yang begitu banyak di hotel tersebut. Dan para manajer dari petugas housekeeping ini tahu bahwa cara terbaik untuk mengakui kehebatan mereka tidak selalu harus dengan mempromosikan mereka keluar dari pekerjaan mereka. Mereka berusaha menemukan cara lain, seperti ungkapan penghargaan yang lebih spesifik, kompensasi yang lebih baik, dan kriteria pemilihan yang lebih ketat bagi perusahaan petugas housekeeping yang memberi inspirasi untuk petugas dalam kehebatan atau kemampuan mereka membuat keunggulan dalam pekerjaan yang dilakukan. Nah, dalam benak para manajer hebat, setiap peran yang dikerjakan dengan sempurna layak mendapat penghargaan. Setiap peran memiliki keanggunannya tersendiri. Selanjutnya ada bakat, bagaimana para manajer hebat menemukannya dan mengapa manajer hebat sangat pandai dalam memilih bakat. Nah, bahkan walaupun Anda tahu dalam mencari bakat, kita tidak tahu mana yang orang yang mempunyai bakat tersebut atau siapa yang memiliki bakat-bakat tertentu jika kita tidak melihat secara langsung kemampuan yang mereka lakukan. Jadi saat kita mencari bakat, kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi kita harus melihat lebih dalam saat mereka sedang melakukan hal-hal dalam pekerjaannya. Nah, terus banyak orang yang tidak tahu apa sih bakat yang mereka punya. Bisa jadi mereka ahli di bidang-bidang tertentu dan bidang yang tidak mereka pilih merupakan tidak yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Banyak orang yang seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Peter Drucker, seorang pakar manajemen, dia mengatakan bahwa bahkan sampai sekarang hanya sedikit sekali orang yang siap memilih pekerjaan untuk diri mereka sendiri. Ketika Anda bertanya, apakah Anda tahu tentang keahlian Anda? Apakah Anda tahu tentang keterbatasan Anda? Mereka akan menatap Anda dengan pandangan kosong dan seringkali mereka menjawab dalam kaitannya dengan pengetahuan yang merupakan jawaban yang salah. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa memang setiap orang tidak mengetahui bakat apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Sebenarnya apa sih yang kita punya? Mereka jarang menyadari hal tersebut. Nah, sampai pada saat ditanya dalam suatu kegiatan wawancara melamar pekerjaan, mereka akan tersadar bahwa oh iya ternyata bakat yang kita punya itu seperti apa. Nah, ada pun teknik sederhana nih untuk menemukan kecocokan antara seseorang dengan perannya. Nah, maksud teknik ini yaitu untuk menempatkan seorang karyawan di mana kemampuan dan pekerjaan bidang apa sih yang cocok dengan mereka itu seperti apa. Nah, ada teknik pertama yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam menemukan bakat yang ada dalam diri setiap karyawannya. Pertama, mengetahui bakat apa yang pertama kali dicari. Nah, sebagai seorang manajer, Anda perlu mengetahui dengan pasti bakat mana yang Anda inginkan untuk mengenali bakat-bakat tersebut, lihatlah ke balik nama jabatan atau pengalaman yang mereka pernah lakukan. Terus yang kedua ada pelajarilah yang terbaik.
atau memilih seseorang yang mempunyai hasil terbaik. Nah, dengan mengamati karyawan atau seseorang yang mempunyai hasil yang terbaik dari apa yang mereka lakukan, sebenarnya manajer dapat uh, menerima banyak kesalahan konsepsi yang sama yang sudah berlangsung lama. Nah, maksud dari hal ini, manajer bisa melihat karyawannya saat bekerja dan melihat hasil yang mereka kerjakan itu seperti apa. Jika hasil mereka berlangsung baik dalam mengerjakan sesuatu hal, berarti mereka mempunyai bakat tersebut dalam apa yang mereka kerjakan atau apa yang mereka tugaskan. Seperti itu. Selanjutnya ada pembahasan terakhir dari BAM 3 ini, yaitu pesan dari sang pelatih, John Wooden, tentang pentingnya bakat. Menurut dia, memilih bakat adalah tanggung jawab utama dan terpenting seorang manajer. Jika dia tidak berhasil menemukan orang dengan bakat yang diperlukan, segala sesuatu yang dilakukan untuk membantu mereka tumbuh akan menjadi sia-sia. Nah, seorang manajer pasti menginginkan hasil yang terbaik dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap karyawan. Nah, oleh daripada itu, untuk mendapatkan hasil yang seperti itu, para manajer harus pintar-pintar dalam memilih karyawan dengan bakat yang tepat pada pekerjaan dan bidang yang tepat yang ditugaskan kepada mereka. Namun, para manajer sendiri harus benar-benar berhati-hati saat melakukan sebuah hal untuk melihat dan memilih bakat apa yang ada dalam setiap karyawan. Para manajer harus memfokuskan dan mengenali atau mengembangkan hal-hal yang harus diperhatikan saat ingin memilih bakat dan menempatkan hal yang terbaik di setiap karyawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridhia Firmana. Saya dari kelas 1 BBA. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu kunci kedua, menentukan hasil yang tepat. Yang pertama yaitu ada mengatur dengan remote control. Mengapa sulit sekali mengatur orang dengan baik? Banyak orang yang mengira seorang manajer memiliki kendali yang lebih besar, tetapi sebenarnya tidak. Sebenarnya seorang manajer hanya memiliki sedikit kendali dibandingkan orang yang bertanggung jawab kepadanya. Setiap individu karyawan dapat memutuskan apa yang ingin dia kerjakan dan apa yang ingin dia tidak kerjakan juga. Dia juga dapat memutuskan kapan dia bekerja dan dia ingin dengan siapa dia bekerja. Dan dia juga bisa mewujudkan baik atau buruknya juga. Yang bisa dilakukan seorang manajer adalah dengan mempengaruhi, memotivasi, memaki, atau membujuk dengan harapan bahwa sebagian besar karyawan akan melakukan apa yang manajer minta. Nah, itu adalah bukan sebuah kendali, tetapi merupakan sebuah remote control. Lalu selanjutnya itu ada godaan. Mengapa banyak manajer berusaha mengendalikan karyawan mereka? Dibagi menjadi 4 godaan. Yang pertama yaitu godaan orang-orang sempurna. Banyak manajer yang sering sekali terbujuk oleh gagasan bahwa ada satu cara terbaik dan bahwa cara tersebut dapat diajarkan
Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak semua karyawan dapat melakukan cara terbaik itu. Pasti setiap karyawan terdapat kekurangan pada dirinya masing-masing. Yang harus dilakukan manajer hebat adalah menyingkirkan kekurangan tersebut dan menyempurnakan karyawan tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada godaan karyawan tidak cukup berbakat. Godaan yang selanjutnya adalah banyak manajer yang merasa tidak perlu memilih orang-orang berbakat untuk suatu pekerjaan. Mereka mempekerjakan siapa saja yang melamar. Akibatnya, para karyawan memiliki angkatan kerja yang salah tempat, dan ribuan karyawan akan menganggap peran mereka merendahkan dan hanya memikirkan bagaimana caranya agar dapat keluar dari sana secepat mungkin. Yang harus dilakukan oleh manajer adalah dengan mulai menghargai peran tersebut dengan memilih bakat sejak awal. Lalu yang ketiga yaitu ada godaan kepercayaan itu sangat berharga. Ia harus diupayakan. Godaan yang ketiga adalah rasa ketidakpercayaan manajer kepada karyawan. Ketidakpercayaan mereka berarti para manajer ini sangat keberatan untuk membiarkan setiap karyawan menemukan cara mereka sendiri untuk berprestasi. Akibatnya, para manajer akan menerapkan sejumlah peraturan yang harus ditaati oleh karyawannya. Seharusnya para manajer harus percaya dan mengharapkan uang terbaik dari para karyawannya. Lalu yang keempat yaitu ada godaan. Godaan sebagian besar hasil tidak dapat ditentukan. Maksudnya itu banyak manajer yang berkata mereka ingin menentukan hasil yang tepat dan kemudian membiarkan setiap karyawan menggunakan cara mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Menurut mereka, sebagian besar hasil tidaklah dapat ditentukan. Lalu selanjutnya yaitu prinsip umum. Kapan dan bagaimana manajer hebat mengandalkan langkah-langkah? Terdapat 4 prinsip umum. Yang pertama yaitu jangan menghancurkan bank. Maksudnya yaitu di sini bukan bank sesungguhnya, tetapi ini hanyalah sebuah perumpamaan. Diumpamakan sebuah bank melakukan berbagai fungsi yang berbeda, tapi pada hakikatnya bank memiliki nilai bagi para nasabahnya. Hanya jika ia menangani uang mereka dengan tepat dan aman. Karena itu, dasar setiap peran dalam bank, baik sebagai pialang, penasihat, investasi, ataupun seller, adalah kebutuhan untuk melaksanakan dan tugas mereka dengan tepat dan aman. Untuk menunjukkan kepada karyawan apa yang dimaksud dengan tepat atau aman, industri perbankan telah menyebarkan langkah-langkah pengawasan dan setiap bank memiliki petunjuk internalnya sendiri. Karyawan bank harus menaati peraturan dan petunjuk tersebut. Ini bukan sekedar bagian dari pekerjaan mereka, tetapi merupakan bagian yang mendasar. Setiap manajer lupa akan peraturan dan petunjuk ini, akan memberi kesempatan terlalu luas pada karyawannya untuk bertindak, mengambil risiko sehingga dapat memunculkan risiko untuk menghancurkan nilai bank tersebut. Kesimpulannya yaitu pemberian wewenang tanpa pengawasan dapat menghancurkan sebuah nilai perusahaan. Manajer hebat tahu bahwa mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan mereka mengetahui langkah-langkah tersebut dan dapat melaksanakannya dengan baik. Lalu ada prinsip yang kedua yaitu standar harus berlaku. Standar di sini maksudnya adalah sebuah kode yang mengatur mengenai kolaborasi dan penemuan manusia. Para manajer hebat tahu jika mereka ingin membangun sesuatu,
organisasi yang kreatif dan kooperatif, mereka harus memastikan bahwa karyawan menggunakan kode yang relevan. Lalu di sini ada prinsip umum yang ketiga, jangan sampai keyakinan mengaburkan pesan. Ada salah satu contoh adalah penyusunan kata. Banyak manajer merasa bahwa satu-satunya cara untuk memastikan agar para karyawan memberi pelayanan pada tingkat yang konsisten adalah membekali mereka dengan kata-kata. Lalu ada prinsip yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak ada langkah-langkah yang mengarah kepada kepuasan pelanggan. Nah, maksudnya itu dalam hampir semua jenis usaha, kepuasan pelanggan merupakan salah satu hal yang utama. Dan kita dan setiap karyawan juga ingin melakukan apa saja untuk dapat meningkatkan jumlah pelanggan setia. Nah, di sini terdapat 4 jenis pengharapan agar mengubah calon pelanggan menjadi seorang pendukung. Yang pertama yaitu tingkat 1 ketepatan, tingkat 2 ketersediaan, tingkat 3 kemitraan, dan tingkat 4 adalah nasihat. Selanjutnya yaitu ada Anda dibayar untuk apa? Bagaimana Anda tahu bahwa hasilnya tepat? Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana Anda tahu bahwa hasilnya tepat? Apa yang tepat bagi pelanggan Anda? Pertanyaan pertama. Ini adalah pertanyaan pertama yang harus kita ajukan. Apapun yang sedang kita pikirkan, jika pelanggan berpendapat bahwa suatu hasil tertentu tidak berharga, berarti hasil tersebut memang tidak berharga. Berarti survei pelanggan bahkan menjadi cara canggih untuk mengetahui pikiran pelanggan. Untuk mengenali aspek terpenting, kita harus menentukan pertanyaan apa yang harus menunjukkan hubungan yang paling kuat dengan peringkat pelanggan menyangkut kepuasan secara keseluruhan. Kemungkinan untuk merekomendasikan dan kemungkinan untuk membeli kembali. Lalu pertanyaan kedua, ada apa yang tepat bagi perusahaan Anda? Pastikan bahwa hasil yang Anda gariskan kepada karyawan sejalan dengan strategi perusahaan Anda saat ini. Misi sebuah perusahaan tidak boleh berubah. Harus memberi makna serta fokus pada semua generasi karyawan. Strategi sebuah perusahaan adalah cara yang paling efektif untuk melaksanakan misi tersebut. Strategi itu harus berubah sesuai dengan tuntutan iklim masa kini. Lalu ada pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang tepat untuk individu? Jika Anda mengatur sekelompok besar orang yang melakukan pekerjaan sama, mungkin akan lebih sulit bagi Anda untuk menentukan hasil bagi setiap pribadi. Tetapi jika tim Anda kecil namun mempunyai bakat yang bermacam-macam, maka ketika mendapatkan hasil yang tepat harus dipertimbangkan dengan bakat atau keunikan masing-masing pribadi tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih yaitu kunci ketiga, fokus pada kekuatan. Dan pembahasan yang pertama adalah biarkan mereka menjadi lebih dari diri mereka yang sekarang. Bagaimana para manajer hebat membebaskan potensi setiap karyawannya? Terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu fokus pada kekuatan setiap karyawan dan memanfaatkan kelemahan mereka. Maksudnya yaitu
jangan mencoba untuk memperbaiki kelemahan karyawan tersebut, tapi sebaliknya lakukanlah apa saja untuk membantu setiap karyawan dalam menggunakan bakatnya. Bantulah setiap karyawan untuk menjadi dirinya yang sekarang. Lalu cara yang kedua yaitu ada menemukan kekuatan, lalu fokus pada kekuatan tersebut. Seorang manajer yang hebat mampu untuk menguraikan secara rinci bakat-bakat unik yang dimiliki oleh karyawannya. Apa yang menjadi dorongan bagi setiap karyawan, bagaimana setiap karyawan berpikir, ataupun bagaimana setiap karyawan membangun hubungannya. Lalu yang ketiga yaitu setiap karyawan tidak sama. Maksudnya adalah menemukan kekuatan dalam diri setiap orang, lalu fokus pada kekuatan tersebut adalah tindakan yang dilakukan dengan kesadaran. Nah, oleh karena itu, hal tersebut merupakan salah satu cara efisien untuk membantu karyawan mencapai tujuan mereka. Itu cara terbaik karyawan untuk mendorong agar bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Dan juga salah satu cara untuk menunjukkan penghargaan kepada setiap karyawan. Fokus pada kekuatan adalah alur cerita yang menjelaskan semua usaha mereka sebagai manajer. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kisah perubahan. Mengapa keinginan untuk mengubah orang begitu menggoda? Di sini ada cerita kisah, namun 3 cerita ini tidak disukai oleh manajer terbaik. Yang pertama yaitu ada janji kebijaksanaan lazim bahwa masing-masing dari kita dapat menjadi apa saja yang kita inginkan jika kita bekerja keras. Tetapi sebenarnya itu merupakan janji yang kosong. Karena bila kita semua dapat menjadi apa yang kita inginkan, berarti kita semua mempunyai potensi yang sama. Dan seandainya kita mempunyai potensi yang sama, berarti kita kehilangan kepribadian kita. Kita bukan lagi manusia yang memiliki bakat yang unik. Lalu ada kisah yang kedua yaitu kisah mengandung pesan bahwa bila Anda terus mengasah sesuatu yang bukan bakat Anda, maka ketekunan Anda akhirnya akan berbuah. Namun, manajer yang paling efektif menolak cerita ini. Karena apabila fokus hidup kita untuk mengubah sesuatu yang bukan bakat kita, seperti empati ataupun pemikiran strategis, ataupun kemampuan yang meyakinkan, menjadi bakat Anda, maka hidup kita akan mengecewakan. Lalu ada cerita yang terakhir yaitu hubungan yang menjadi petaka. Hubungan yang buruk jarang sekali terjadi, di mana rekan kita tidak mengenal kita dengan baik. Tetapi hubungan yang buruk justru sering terjadi di mana rekan kita sangat mengenal diri kita sendiri. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai penempatan karyawan adalah segalanya. Mengapa mengapa keinginan bagaimana manajer hebat mengusahakan prestasi yang sangat baik dengan konsisten. Penempatan berdasarkan bakat adalah rahasia tak tertulis bagi keberhasilan manajer. Dan ini dicontohkan oleh sebuah kisah manajer yang bernama Mandy. Dia adalah merupakan tim desain sebuah perusahaan yang dipromosikan untuk mengepalai bagian desain perusahaannya. Dia mempunyai seorang karyawan yang bernama John. Walaupun John sudah berjuang, tetapi dia tidak menunjukkan prestasi
di departemen desain tersebut. Dan dia diambang keluar dari perusahaan tersebut. Tetapi Mandy sebagai seorang manajer, dia melihat sesuatu dalam diri John. Beberapa bulan sebelumnya, saat dia mempunyai klien yang perhatian dengan dirinya, otomatis dia dapat memiliki hubungan yang dekat dengan kliennya. Ketika si klien memberi perhatian lebih kepada dirinya, dia mulai berseri. Tapi ketika seorang klien tersebut pindah ke peran yang baru, semangat John kembali hilang. Dituntun oleh pengalaman tersebut, Mandy menempatkan John dalam kategori penggerak. Dia menunggak bahwa John adalah seseorang yang membutuhkan hubungan seperti halnya orang lain membutuhkan pengakuan. Oleh karena itu, Mandy pun lalu memenuhi kehausannya dengan selalu memberikan klien kepada John. John menjadi mesin penjualan. Dia mempunyai bakat untuk menjangkau orang, mengenal nama mereka, mengingat hal-hal istimewa tentang mereka. Dia membangun hubungan yang tulus dengan banyak orang yang tersebar di antara klien dan calon klien perusahaan. Dengan ikatan seperti itu, klien tetap menjadi klien, dan calon klien tidak lama kemudian bergabung dengan para klien. John berada dalam keadaan yang menyenangkan. Dia memanfaatkan kekuatan alaminya demi keuntungan setiap orang. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai aturlah dengan pengecualian. Mengapa manajer hebat melanggar aturan emas? Aturan emas itu sendiri adalah perlakukanlah orang sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Namun, manajer terbaik melanggar aturan emas setiap harinya. Mereka akan berkata, jangan memperlakukan orang sebagaimana jika kita ingin diperlakukan. Peraturan itu mengendalikan setiap orang untuk menghirup oksigen fisiologis yang sama dengan kita. Contohnya yaitu, apabila ada seseorang yang suka persaingan, setiap orang juga harus suka persaingan. Tetapi bila ada orang yang suka dipuji di depan publik, setiap orang juga harus demikian. Setiap orang harus tidak suka dengan sesuatu hal yang tidak sama seperti halnya kita. Selanjutnya yaitu tema selanjutnya adalah luangkan sebagian besar waktu dengan orang terbaik Anda. Mengapa manajer hebat mempunyai karyawan favorit? Manajer hebat tidak mengutamakan pengawasan maupun perintah. Inti peran mereka adalah mengubah bakat menjadi prestasi. Maka ketika mereka meluangkan waktu dengan seorang karyawan, mereka tidak memperbaiki atau mengoreksi atau memberi perintah. Sebaliknya, mereka memeras otak, berusaha mencari tahu lebih baik dan cara yang lebih baik untuk membebaskan bakat lain yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Selanjutnya ada berinvestasi pada karyawan terbaik
Anda adalah hal yang paling adil dilakukan. Walaupun manajer hebat berkomitmen pada konsep keadilan, namun mereka memiliki arti sendiri terhadap apa itu keadilan. Keadilan bukan berarti memperlakukan setiap orang sama, melainkan mereka melihat bahwa keadilan itu adalah cara untuk memperlakukan seseorang dengan adil adalah dengan memperlakukan mereka sebagaimana yang layak mereka terima dengan mempertimbangkan apa yang telah mereka capai. Karena itu, luangkanlah sebagian besar waktu kita dengan karyawan terbaik kita. Berilah perhatian pada mereka, bersikap adillah pada karyawan yang tepat. Selanjutnya adalah mengenai berinvestasi pada karyawan terbaik Anda adalah cara terbaik untuk belajar. Jadi maksudnya adalah eh, luangkanlah waktu dengan karyawan terbaik, perhatikan dan kita bisa belajar di apa yang mereka lakukan. Mengingat dari pengalaman tersebut, kita bisa mengetahui keunggulan dan kegagalan. Selanjutnya adalah bagaimana cara memanfaatkan kelemahan. Para manajer hebat memulai ini dengan dua pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah karyawan yang memiliki prestasi buruk dapat dilatih? Jika karyawan tersebut mengalami kesulitan karena tidak mempunyai keahlian atau pengalaman yang diperlukan, hampir dipastikan karyawan tersebut dapat dilatih. Salah satu contohnya yaitu ketika seorang siswa yang akan melakukan sebuah presentasi, tapi tidak bisa melakukan presentasi yang menarik, lalu ada seseorang yang membantu untuk mengenalkan kepada dia sebuah media PowerPoint, dan saat sudah diajarkan, mahasiswa tersebut bisa melakukan presentasi yang menarik menggunakan PowerPoint tersebut. Itu salah satu contoh dari prestasi buruk yang dapat dilatih. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah karyawan tersebut tidak berprestasi karena manajernya sendiri menarik picu yang salah? Setiap karyawan mempunyai motivasi yang berbeda. Bila manajer dapat menemukan picu yang tepat dan menariknya, mungkin bakat karyawan tersebut sesungguhnya akan muncul. Perbedaan antara tidak berbakat non-bakat berubah menjadi kelemahan ketika Anda berada di sebuah peran di mana keberhasilan Anda tergantung pada keunggulan di bidang bukan bakat. Di sini terdapat sebuah cara untuk membantu seorang karyawan berhasil. Yang pertama yaitu menemukan sistem pendukung. Salah satu contohnya yaitu ketika orang Amerika masih menderita karena penglihatannya tidak sempurna. Tetapi dengan dilengkapi sistem pendukung seperti kacamata atau lensa kotak, tak ada orang yang peduli dengan kekurangan mereka. Dan si kacamata itu juga termasuk ke dalam sistem pendukung. Lalu yang kedua yaitu ada mencari mitra untuk saling melengkapi. Kita bisa berhasil dengan mencari cara untuk memanfaatkan apa yang ada pada diri kita, bukan dengan berusaha memperbaiki sesuatu yang bukan diri kita. Bila kita tidak memiliki pengetahuan dalam satu atau dua bidang penting, cobalah untuk mencari seorang mitra yang kelebihannya dapat menutupi kekurangan kita. Dengan diimbangi oleh mitra kita ini, kita bebas mengasah bakat kita agar menjadi lebih tajam. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, menemukan peran alternatif.
Ada beberapa karyawan yang tidak pernah berhasil dalam peran apapun. Kita bisa melakukan apa saja yang terlintas dalam benak kita. Kita mencari pelatih, kita mencari pola, kita mencari Rolodex, dan mengajari mengeja. Dan kita membuat pintu lain di ruang kerjanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Kadang satu-satunya jalan untuk memperbaiki hubungan yang tidak baik adalah dengan keluar dari hubungan tersebut. Begitu juga kadang satu-satunya cara untuk memperbaiki prestasi yang buruk adalah dengan mengeluarkan karyawan dari peran tersebut. Kita harus menangani kelemahan setiap karyawan. Tapi seandainya Anda merasa telah menghabiskan banyak waktu dengan seorang karyawan tertentu untuk menangani kelemahannya, berarti bahwa Anda sudah melakukan kesalahan penempatan. Nah, bab 6 ini saya akan menjelaskan bahwa terdapat kunci keempat untuk menemukan tempat yang tepat. Nah, dalam bab ini ada beberapa pembahasan subbab yang bisa kita jelaskan. Pertama, tentang pendakian yang buta dan melelahkan. Terus ada satu anak tangga, tidak nistaya mengarah ke anak tangga lain. Terus ada ciptakan pahlawan dalam setiap peran. Ada juga 3 cerita dan sebuah karir baru. Adapun seni menggunakan cinta yang keras. Nah, langsung saja kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu pendakian yang buta dan melelahkan. Selanjutnya ada pendakian yang buta dan melelahkan. Apa yang salah dengan jalur karir yang lama? Cepat atau lambat, setiap manajer dari setiap perusahaan pasti akan ditanya oleh karyawannya dengan pertanyaan, kemana saya akan pergi setelah ini? Pertanyaan tersebut merupakan pernyataan dari seorang karyawan yang ingin berkembang. Dia ingin mendapatkan gaji yang lebih besar, mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, mendapatkan martabat yang lebih baik. Nah, karyawan ingin mendapatkan peningkatan dan ingin seorang manajer membantunya. Nah, apa yang harus para manajer sampaikan kepada para karyawannya? Apakah Anda harus membantunya mendapatkan promosi? Apakah Anda harus menyarankan agar dia berbicara dengan bagian sumber daya manusia? Apakah Anda harus mengatakan bahwa yang Anda dapat lakukan hanyalah mendukungnya? Dan jawaban apa yang tepat? Sebenarnya tidak ada jawaban yang tepat dari salah satu pertanyaan yang dilakukan. Dan hal ini tergantung pada suatu keadaan yang dialami oleh seorang karyawan tersebut. Tapi seseorang manajer yang hebat ternyata bisa melakukan hal untuk membantu karyawan tersebut dengan membantu setiap karyawan menemukan peran yang cocok dan menempatkan tempat yang cocok untuk setiap karyawannya. Nah, manajer hebat tahu bahwa skenario ini tidak tepat. Dalam pandangan mereka, usaha yang untuk melakukan keahlian atau kekuatan yang mendorong karir karyawan adalah suatu hal yang harus dilakukan. Jadi pertama, manajer bisa membantu setiap karyawannya selain dari menempatkan ke tempat yang cocok bagi setiap karyawannya, manajer juga bisa mendorong karir karyawannya dengan melakukan tugas-tugas sebagai manajer. Mereka memimpikan kekuatan dan pendorongan yang lain dari setiap manajer, dan karyawan sangat mengharapkan tersebut dari seorang manajer. Nah, pembahasan berikutnya yaitu
Satu anak tangga tidak niscaya mengarah ke anak tangga lain. Mengapa kita terus mempromosikan orang sampai ke tingkat ketidakmampuan mereka? Sebelum Anda mempromosikan seseorang, perhatikanlah dengan cermat bakat yang dibutuhkan agar dapat unggul pada peran tersebut, seperti bakat berusaha, bakat berpikir, dan bakat berhubungan yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa keunggulan pada setiap peran membutuhkan bakat yang berbeda, dan bahwa bakat-bakat ini tidak seperti keahlian dan pengetahuan, benar-benar sulit untuk dilatih. Nah, dilengkapi dengan pengetahuan ini, kita dapat membongkar jalur karir yang sudah lama. Kita tahu bahwa bakat yang dibutuhkan untuk menjual dan bakat yang dibutuhkan untuk mengatur, walaupun keduanya tidak saling menafikan, tetaplah berbeda, yang berarti jika Anda unggul dalam satu bidang, berarti Anda telah menguasai bidang tersebut. Nah, dalam hal mempromosikan seseorang, ketika beres mengamati karyawan dan peran yang dimaksud, dan mengingat setiap karyawan sangat kompleks, bisa jadi Anda akan tetap mempromosikan karyawan tersebut ke posisi di mana dia harus berjuang. Tidak ada manajer yang selalu berhasil menemukan posisi yang tepat, tapi setidaknya Anda akan menggunakan waktu Anda untuk memikirkan kesesuaian antara tuntutan peran dan bakat karyawan tersebut. Nah, ciptakan pahlawan dalam setiap peran. Bagaimana mengatasi kurangnya penghargaan? Pada dasarnya, setiap karyawan yang bekerja ingin mendapat kemajuan dari apa yang mereka kerjakan. Menurut mereka, semakin tinggi, semakin baik. Nah, karyawan yang telah melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir, dari pagi sampai malam, mereka pasti menginginkan sebuah promosi untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, menginginkan sebuah tanggung jawab yang lebih besar dan gaji yang lebih besar pula. Nah, bagi setiap karyawan juga, apa yang mereka telah lakukan dengan sangat baik menjadi profesi yang terhormat atau menginginkan profesi yang terhormat. Nah, bagi setiap masing-masing manajer memiliki caranya tersendiri, yaitu seperti memberi jalan alternatif guna memperoleh perkembangan bagi setiap karyawannya dengan melakukan berbagai usaha di lingkungan pekerjaan. Mereka membuat cara inovatif untuk memberikan penghargaan dari apa yang telah karyawan lakukan, dan mereka akan mengapresiasi seperti memberi bonus atau dorongan, semangat, dan apapun itu setelah karyawannya melakukan hal-hal yang terbaik bagi perusahaannya. Terus selanjutnya ada pembahasan 3 cerita dan sebuah karir baru. Kekuatan apakah yang mendorong terbentuknya karir baru di iklim bisnis saat ini yang tidak dapat diduga dan tidak diragukan lagi telah menyebabkan perubahan dalam hubungan karyawan dan atasan. Para atasan yang benar-benar menyadari bahwa perlunya bertindak cepat tidak lagi dapat menjamin pekerjaan yang panjang. Yang bersedia mereka berikan pada karyawannya adalah kemampuan untuk mempekerjakan lebih lama. Kami akan memberi dan Anda pengalaman yang dapat Anda tawarkan, yang akan membuat Anda menarik bagi perusahaan lain jika kami terpaksa harus memangkas biaya tenaga kerja. Nah, pernyataan tersebut diambil dari sebuah buku yang dijelaskan bahwa ini adalah sebuah perubahan dibandingkan 20 tahun yang lalu.
Tapi manajer hebat berpendapat bukan sekedar perubahan yang ada di permukaan. Tidak banyak unsur sebenarnya yang berubah dari pernyataan yang diungkapkan tersebut. Anggapan utama dalam kebijaksanaan konvensional mengenai karir masih tetap sama dan masih tetap salah. Anggapan tersebut adalah semangat sebenarnya untuk memperoleh karir yang seharusnya berasal dari keinginan karyawan untuk meningkatkan diri, untuk mengisi dirinya dengan pengalaman-pengalaman yang menarik. Sebaliknya, dia jangan bekerja terlalu lama pada sebuah peran tertentu. Biarkan dia bereksplor untuk mencari hal-hal yang tidak pernah dia lakukan demi mencapai suatu karir yang baru. Nah, ada beberapa kisah yang menceritakan bahwa inilah yang menjadi sumber energi yang memberi kekuatan pada karir Anda. Pertama ada cerita dari kisah dokter tidak. Kedua ada kisah yang menyentuh dan ketiga kisah dari desainer Mandy. Nah, dari kisah ketiga tersebut bisa dijelaskan bahwa sebagai manajer yang hebat dimulai dengan mewujudkan suatu hal-hal yang baik, mungkin dituntun oleh pilihan-pilihan apapun itu, baik dari keluarganya, mungkin dari kebutuhan, atau sesuatu hal yang menjadi sumber energinya. Adapun sebuah penemuan baru yang dilakukan oleh manajer-manajer hebat seperti manajer dan karir baru, manajer hebat dan bisa meratakan semua hal yang tidak seharusnya manajer lakukan. Adapun manajer yang hebat yaitu yang bisa melakukan sebuah penemuan baru dari apa yang telah dilakukan dan dibimbing untuk karyawannya. Seni menggunakan cinta yang keras. Nah, dalam pembahasan yang terakhir ini dari bab 6, bagaimana para manajer hebat memberhentikan seseorang dengan tetap menjaga hubungan. Nah, entah karyawan berada di bagian akhir masa percobaan atau sedang berjuang di perannya saat ini, bukanlah hal yang mudah untuk menyampaikan berita buruk ini kepadanya. Tidaklah mudah untuk mengatakan bahwa dia harus pindah dari perannya atau pekerjaannya. Dalam wawancara, banyak manajer, baik yang hebat maupun yang rata-rata, mengaku bahwa secara fisik mereka merasa sakit setiap kali sebelum melakukan pembicaraan seperti ini. Namun, beberapa karyawan bisa menerima berita buruk ini jika para manajernya menyampaikan dengan hubungan dan penyampaian yang baik. Saat seseorang karyawan diberhentikan, manajer akan melakukan sebuah hal untuk melihat sebenarnya seberapa tinggi tingkat prestasi karyawan tersebut yang dapat diraih dari karyawan tersebut. Berapa lama seseorang karyawan bisa berada di tingkat tersebut? Apakah sudah cukup karyawan membantu dalam segi hal apapun di perusahaan tersebut? Nah, tapi banyak
Manajer yang tidak mau kesusahan dalam melakukan hal-hal tersebut. Beberapa manajer bahkan menutup persoalan tersebut dengan memberhentikan karyawan tersebut dan mengganti dengan karyawan yang baru, daripada harus melakukan survei dan riset dari apa yang karyawan mereka lakukan. Ada pun beberapa manajer yang beranggapan bahwa apabila seseorang karyawan sedang berjuang adalah sikap yang sangat tidak peduli jika membiarkannya memainkannya di peran yang tidak sesuai. Daripada karyawan tersebut harus bekerja di bidang yang tidak tepat dan sesuatu yang tidak ia kuasai, maka manajer akan memberhentikannya daripada menempatkannya di sesuatu pekerjaan yang tidak tepat. Menurut manajer tersebut, ini adalah suatu bentuk kepedulian bagi karyawannya. 4 bab sebelumnya membahas mengenai 4 kunci utama, cara kerjanya, dan alasan kenapa setiap kunci penting bagi tantangan mengubah bakat menjadi prestasi. Nah, pada bab terakhir ini, bab 7 yang berjudul memutar kunci sebuah petunjuk yang praktis, akan menjelaskan yang dapat dilakukan seorang manajer untuk menggunakan setiap kunci. Yang dapat dilakukan seorang manajer untuk menggunakan setiap kuncinya, yang pertama, pastikan bahwa wawancara bakat berdiri sendiri. Jadi, wawancara ini tuh berdiri sendiri dengan tujuan untuk mengetahui pola pikir, perasaan, atau perilaku calon karyawan sesuai dengan pekerjaannya. Dan wawancara ini tuh bakal lebih terstruktur, lebih fokus, agak serius, dan lebih banyak pertanyaan. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berusaha untuk tetap diam. Jadi ini merupakan cara terbaik untuk menemukan bakat seseorang dalam sebuah wawancara. Caranya adalah dengan membiarkan orang tersebut mengungkapkan siapa dirinya lewat kata yang dia pilih. Dalam wawancara ini, coba ajukan pertanyaan terbuka yang menawarkan banyak petunjuk potensial dan jangan memberitahu petunjuk yang benar. Contoh dari pertanyaannya adalah apa yang paling Anda suka dari penjualan. Petunjuk yang dia ambil secara spontan akan menjadi petunjuk yang paling menunjukkan perilakunya di masa yang mendatang. Dan setelah mengajukan pertanyaan, diusahakan manajer tetap diam walaupun jawabannya bukanlah jawaban yang diinginkan. Yang ketiga, dengarkanlah hal yang spesifik. Perilaku di masa lalu merupakan petunjuk yang baik untuk perilaku di masa yang akan datang. Dan pertanyaan tolong ceritakan tentang masa Anda ketika bla 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 merupakan pertanyaan yang dapat membantu. Tapi kita harus tetap hati-hati dengan pertanyaan ini karena seorang manajer harusnya mendengarkan contoh yang spesifik seperti waktu, peristiwa, atau orang. Dan dengan cara ini, seorang manajer akan terhindar dari pujian pada orang yang bercerita panjang lebar tentang sesuatu yang dia tidak ingat kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua, beri pujian pada tanggapan terbaik yang diberikan oleh orang tersebut. Perilaku tersebut dapat menjadi petunjuk di masa mendatang jika perilakunya itu dilakukan berulang kali. Selanjutnya ada petunjuk bakat. Keunggulan sekilas yang terlihat pada peran tertentu, hasrat untuk melakukan kegiatan tertentu, perasaan yang mengalir ketika melakukan kegiatan tersebut merupakan petunjuk bakat yang mungkin bermanfaat ketika melakukan wawancara bakat. Yang pertama ada belajar cepat, dan belajar cepat ini merupakan petunjuk penting tentang bakat seseorang. Coba tanya sama calon karyawan jenis peran apa yang dapat dipelajari dengan cepat, tanyakan kegiatan apa yang dapat dia kerjakan sekarang, dan di situ dia akan memberikan lebih banyak lagi petunjuk mengenai bakatnya. Yang kedua adalah sumber kepuasan, dan ini tuh merupakan petunjuk terhadap bakatnya, jadi coba tanya yang menjadi kepuasan terbesarnya itu apa, dan jawaban yang diberikan akan membantu untuk mengetahui apa yang dapat dia tetap lakukan setiap harinya. Dan yang terakhir adalah ketahui apa yang harus didengarkan. Banyak manajer yang punya daftar pertanyaan favorit yang selalu dia pakai untuk mewawancari seseorang. Mereka hanya mengajukan pertanyaan yang mereka tahu bagaimana karyawan terbaik menjawabnya. Nah, untuk membuat pertanyaan ini, manajer itu harus bisa mengajukan satu pertanyaan pada beberapa karyawan terbaik dan beberapa karyawan yang lain. Lalu, lihat apakah yang terbaik menjawab secara berbeda dan konsisten. Tapi jika terdapat keraguan, maka pertanyaan tersebut mungkin tidak layak untuk diajukan.
Dan yang kedua, ajukan pertanyaan kepada semua pelamar dan catat jawaban mereka dan disimpan. Dan ketika si calon karyawan itu sudah menjadi karyawan, cek kembali apakah orang yang memberikan jawaban terbaik pada pertanyaan itu konsisten dengan jawabannya atau tidak. Dan konsep bakat itu berlaku pada segala sesuatu yang dilakukan oleh para manajer hebat. Selanjutnya adalah manajemen prestasi. Manajemen prestasi merupakan sebuah rutinitas. Rutinitas ini terdiri dari berbagai rapat dan pembicaraan, dan fokusnya ada pada kemajuan prestasi dari setiap karyawan. Pertama, rutinitas itu harus sederhana, karena manajer hebat tidak menyukai kerumitan dan mereka menyukai format yang sederhana yang memungkinkan mereka untuk memusatkan perhatian pada pekerjaan yang benar-benar sulit. Yang kedua, rutinitas memaksa adanya interaksi antara manajer dan karyawan. Yang ketiga, rutinitas adalah fokus pada masa depan. Dan yang terakhir, rutinitas meminta karyawan agar tetap mengawasi prestasi dan pengetahuannya sendiri. Dan keempat, rutinitas ini adalah kunci dari keberhasilan manajemen prestasi. Untuk rutinitas dasar manajemen prestasi, ada 3 rutinitas dasar. Yang pertama, wawancara kekuatan. Yang kedua, pertemuan perencanaan prestasi. Dan yang ketiga, pertanyaan mengenai penemuan karir. Untuk wawancara kekuatan itu, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan karyawan untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada karyawan. Untuk pertemuan perencanaan prestasi, sebelum pertemuan, mintalah karyawan untuk menuliskan jawaban terhadap 3 pertanyaan, yaitu tindakan apa yang sudah diambil, penemuan apa yang sudah Anda buat, dan kemitraan apa yang sudah Anda bangun. Setelah kurang lebih 10 menit, coba arahkan pembicaraan pada masa depan dengan mengajukan 3 pertanyaan lagi, yaitu fokus utama Anda apa penemuan baru yang Anda rencanakan, dan kemitraan baru seperti apa yang Anda harap untuk Anda bangun. Dan yang terakhir, pertanyaan mengenai penemuan karir. Diskusi mengenai karir ini sangat jarang terjadi dan pembicaraan ini tuh adalah produk dari banyak pembicaraan lain. Dan seorang manajer memilih untuk menangani pembicaraan ini, dan pastinya setiap pembicaraan itu pasti akan unik sesuai dengan potensi serta prestasi karyawan tersebut. Manajer adalah seorang agen, dan yang diharapkan dari seorang agen terhadap karyawan yang berbakat adalah yang pertama, bercerminlah setiap kali Anda sempat. Jadi gunakan setiap masukan yang didapat dari perusahaan untuk mengupgrade diri Anda sendiri. Yang kedua adalah merenung. Cobalah untuk duduk selama 20 menit dan mengingat kembali apa yang terjadi selama 5 minggu ke belakang. Seperti apa yang sudah Anda capai, apa yang Anda benci, apa yang Anda lakukan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah temukan diri Anda. Cobalah untuk gunakan pengetahuan yang mendalam untuk mengetahui peran yang tepat agar menjadi rekan yang lebih baik. Selanjutnya ada bangunlah konstituen Anda. Sepanjang waktu, coba carilah hubungan seperti apa yang kelihatannya baik untuk dilakukan. Yang kelima adalah awasi langkah Anda. Cobalah untuk buat catatan sendiri untuk mengawasi pengetahuan dan penemuan-penemuan Anda. Dan yang keenam, buatlah kelompok Anda untuk melakukan hal yang benar. Ketika kita memasuki lingkungan kerja, kita itu pasti berkelompok, dan kelompok itu bisa jadi 2, bisa jadi membuat lebih buruk atau lebih baik. Nah, cobalah untuk membuat kelompok ini menjadi lebih baik. Dengan menggunakan keempat kunci sebagai penuntun, ini adalah beberapa kunci utama yang digunakan oleh manajer senior dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, tetap fokus pada hasil. Peran perusahaan adalah untuk menentukan tujuan yang diinginkan. Peran individu adalah untuk menemukan sarana terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, perusahaan yang kuat menjadi ahli dalam tujuan dan memberi kegairahan pada karyawan untuk menempuh perjalanan itu. Yang kedua, hargai prestasi kelas dunia di setiap peran. Di perusahaan yang kuat, setiap peran yang dilaksanakan dengan sangat baik akan dihargai. Yang ketiga, pelajari hal terbaik pada diri Anda. Perusahaan yang kuat belajar dari karyawan terbaik mereka. Penemuan praktik internal merupakan salah satu kegiatan terpenting mereka. Yang keempat, ajarkan bahasa pada manajer hebat. Bahasa mempengaruhi pikiran dan pikiran mempengaruhi perilaku. Perusahaan harus mengubah cara bahasa para manajer untuk mengubah perilaku mereka.
Perusahaan yang kuat mengubah bahasa manajer mereka menjadi bahasa yang umum.